Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan menjelaskan cara-cara menghemat energi listrik. Silahkan menyaksikan video pembelajaran. Cara-cara menghemat energi listrik. Tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 IPA kelas 6. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Banyak sekali kegunaan energi listrik dalam kehidupan manusia. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan tidak banyak yang dapat diperbuat oleh manusia tanpa adanya energi listrik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak luput dari penggunaan energi listrik. Hal ini dapat membuat penggunaan energi listrik semakin meningkat. Tahukah anak-anak hebat, mengapa kita harus menghemat penggunaan energi listrik? Pertama, untuk menjaga atmosfer bumi agar tidak rusak. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahkan sadar bahwa energi listrik yang kita nikmati saat ini sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit yang berkontribusi atas pencemaran udara. Pembangkit listrik kita saat ini menghasilkan begitu banyak gas rumah kaca. Berupa karbon dioksida yang merusak lapisan ozon atau atmosfer bumi. Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dengan menghemat listrik, berarti kamu sudah berpartisipasi menyelamatkan bumi. Dua, untuk mengurangi beban pembangkit listrik. Kebutuhan listrik yang begitu besar dan dari masyarakat kita, baik sektor rumah tangga hingga industri, membuat pembangkit listrik kita terbebani. Selain pembangkit listrik, instalasi listrik kita juga akan kewalahan jika terus-terus dibebani penggunaan berlebihan. Untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sumber energi untuk menghasilkan sebagian besar listrik yang kita gunakan masih berasal dari energi fosil, yaitu batu bara. Sebagaimana yang kita ketahui, energi fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika energi fosil habis, maka kita tidak bisa lagi mendapatkannya karena butuh waktu jutaan tahun lamanya agar ia terbentuk kembali. Keempat, untuk mengurangi biaya rumah tangga. Alasan mengapa kita harus menghemat energi listrik adalah agar pengeluaran rumah tangga tidak tinggi. 5. Energi listrik adalah kebutuhan umat manusia.
alasan mengapa kita harus menghemat listrik selanjutnya adalah karena listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan mengapa kita harus menghemat energi listrik? Selanjutnya, ibu akan menjelaskan beberapa cara yang dilakukan dalam menghemat energi listrik. Pertama, matikan listrik yang tidak digunakan. Kedua, cabut kabel dari stop kontak bila benda yang menggunakan listrik tidak dipakai. Tiga, jika cucian hanya sedikit, cucilah menggunakan tenaga sendiri daripada mesin cuci. Keempat, mengganti alat elektronik dengan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, misalnya lampu LED. 5. Gunakan alat listrik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak ibu yang hebat, manfaat penghematan listrik tidak hanya dirasakan konsumen saja, tetapi juga bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Berikut adalah beberapa manfaat hemat listrik. Pertama, berkontribusi terhadap penurunan cadangan bahan bakar fosil di alam. Pembangkit listrik di Indonesia pada umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Di alam, jenis bahan bakar ini tidak bisa diperbaharui. Dengan menghemat konsumsi listrik, maka kamu juga berperan mengurangi habisnya sumber daya bahan bakar fosil. Dua, menjaga performa barang elektronik. Menghemat listrik juga kamu memelihara barang elektronik supaya tidak cepat rusak dan berumur panjang. Misalnya, AC yang menyala terus-terusan bisa membuat AC tersebut penuh dengan debu atau kotoran sehingga kinerjanya terganggu. 3. Menghindari resiko arus pendek listrik. Arus pendek listrik atau crossletting bisa menyebabkan kerusakan berbagai alat elektronik, bahkan kebakaran. Korsleting bisa terjadi saat kabel listrik ada yang rusak. Kamu bisa menghindari terjadinya korsleting dengan mematikan alat-alat elektronik saat tidak digunakan. Empat, membantu mengurangi polusi udara. Pembangkit listrik di Indonesia umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil. Hasil pembakarannya menghasilkan polutan udara serta gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin tinggi pemakaian listrik, semakin besar emisi karbon yang dihasilkan. Dengan menghemat listrik, berarti secara tidak langsung kamu sudah berkontribusi menghemat bahan bakar fosil serta mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. 5. Menghemat pengeluaran. Dengan hemat listrik, tentunya biaya tagihan listrik bulananmu menjadi lebih ringan. Sebaiknya semakin boros konsumsi listrik,
semakin besar tagihan listrik yang harus kamu bayar. Berikut beberapa dampak boros listrik. Pertama, terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan atau penggunaannya melebihi batas. Kedua, pemborosan energi listrik juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di wilayah tertentu. Ketiga, cadangan listrik untuk generasi di masa yang akan datang semakin berkurang, sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik. 4. Terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan energi listrik. 5. Dampak buruk yang terakhir yaitu pengeluaran semakin membengkak karena tagihan akan meningkat. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.